Shalom saudara semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang kepemimpinan, yaitu dari satu buku yang berjudul adalah How to Influence People. Seperti yang kita sudah ketahui sebelum-sebelumnya bahwa pemimpin itu bukan sekedar jabatan gitu ya. Tanpa jabatan pun seseorang bisa menjadi pemimpin. Apa yang menjadi parameter atau indikator seorang pemimpin? Pengaruh. Apakah dia memberi pengaruh baik kepada orang-orang lain atau tidak? Jadi mari kita melihat bahwa ketika kita sudah berpengaruh, maka sebetulnya kita sudah sebagai pemimpin. Maka hari ini kita melihat bagaimana how to influence people, bagaimana bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Yang pertama adalah seorang yang ingin membawa pengaruh haruslah memiliki integritas. Nah, ini kembali lagi satu karakter yang tidak bisa tidak dimiliki ya, dan memang kita sebagai orang-orang percaya integritas itu seharusnya sudah menjadi lifestyle kita, sudah menjadi gaya hidup kita. Apa itu integritas? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jika kita mau melihat karakter seseorang atau kita menilai karakter kita, maka mari kita lihat dari cara hidup kita. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengisi waktu kita, bagaimana ketika kita harus mengerjakan sesuatu. Itulah sebagai cerminan dari karakter kita. Dan integritas itu bukan sesuatu yang ketika nanti sudah besar harus kelola uang miliaran atau mungkin triliunan, bukan di sana. Tapi integritas itu nampak dari setiap aspek, baik dia yang masih kecil gitu ya, ataupun sudah besar, dan itu harus terus dibangun setiap harinya. Makanya tidak ada karakter yang akhirnya sempurna, enggak, kita semua berjuang untuk karakter kita lebih baik. Dan Yesus Kristus adalah acuan utama, teladan utama bagaimana karakter yang memang Allah inginkan. Dan ada beberapa keuntungan dari integritas. Yang pasti adalah kepercayaan gitu ya. Dan apabila kita mau menjadi orang yang membawa pengaruh, seperti kata firman Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kan garam dan terang itu pasti membawa pengaruh bagi orang lain. Kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun atasmu. Menjadi saksi itu kan juga memberi pengaruh kepada orang yang lain. Maka beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita miliki karakter yang konsisten. Jadi ya hasil kerja kita, sikap kita tidak mut-mutan gitu, tapi kita bisa mempertahankan karakter kita secara konsisten. Mari kita menjadi orang yang transparan gitu ya, orang yang memang bisa diuji bahwa kita memang benar gitu ya, orang yang menepati janji, hal-hal kecil saudara sekalian. Apakah kita sudah berusaha dan memang berhasil untuk menepati janji kecil saja? Kita berjanji akan memberikan apa segala macam, katanya banyak sekali anak-anak yang kecewa dengan orang tua karena ada banyak janji-janji yang diucapkan orang tua yang tidak dipenuhi gitu. Padahal orang tua mungkin hanya bercanda dan supaya anak melakukan sesuatu, menjanjikan sesuatu, tapi ternyata itu tidak dipenuhi dan ternyata itu melukai banyak hati anak-anak gitu ya. Mungkin saudara pernah, saya juga mungkin pernah gitu ya. Jadi mari kita mulai dengan hal kecil, artinya kita menepati janji kita. Yang berikutnya adalah beri contoh kerendahan hati gitu ya. Salah satu parameter kerendahan hati adalah ketika kita tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Karena ketika kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita, berarti kita sudah tinggi hati. Dan itu adalah lawan dari rendah hati. Dan ini ada beberapa langkah-langkah sederhana yang untuk menjadi seorang yang berintegritas, karena kembali lagi saudara sekalian bahwa untuk menjadi seseorang yang membawa dan memberi pengaruh kepada orang lain, maka salah satu karakter yang tidak bisa tidak adalah integritas. Yang pertama adalah komitmen. Kembali dimulai dari komitmen kita. Mari kita berkomitmen terhadap diri kita bahwa kita ingin menjadi orang yang tulus, dapat dipercaya dan menjaga rahasia orang lain. Dan ini sulit, bukan hal yang gampang. Karena kadang kita merasa kalau kita menceritakan rahasia orang lain kita jadi populer, tapi mari menahan diri dan berkomitmen. Kembali lagi komitmen. Yang berikutnya adalah ingat dan putuskan bahwa sebelumnya kita tidak memiliki harga. Saudara sekalian, kita ini kan manusia-manusia berdosa.
yang sebetulnya untuk kebinasaan, karena upah dosa adalah maut gitu. Tapi Tuhanlah yang akhirnya membuat kita kembali bernilai. Utamakan hal-hal kecil, saudara sekalian. Jadi mari kita melihat hal-hal sederhana, hal-hal kecil itu menjadi gaya hidup kita. Setiap hari lakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang menjadi keharusan ya, kebutuhan, itu yang menjadi prioritas. Dan ini akan terbawa ketika nanti suatu saat Tuhan izinkan Anda untuk berada di posisi yang lebih tinggi, Tuhan izinkan Anda memiliki tim, memimpin orang-orang, maka Anda bisa memutuskan mana yang menjadi prioritas dari sekian banyak aktivitas yang harus dilakukan. Yang kedua adalah katanya seorang pembawa pengaruh itu mengasuh orang lain gitu ya. Yang pertama adalah mengasihi gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang membawa pengaruh, maka mari kita miliki kasih dalam diri kita. Mari kita peduli. Apa bentuk kasih? Peduli, memperhatikan, memberikan waktu. Itu adalah salah satu ciri kita mengasihi. Bahkan mungkin lebih jauh adalah bagaimana ada pengorbanan di dalamnya. Saudara semua, Paulus sudah tunjukkan itu ya, sudah katakan itu bahwa dia mengasihi jemaat, bahkan tidak hanya mengasihi, bahkan dia memberikan hidupnya pun untuk jemaat. Hormat, saudara semua. Mari kita ketika bersama dengan orang lain, kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka gitu ya. Dan ini dimulai dari rendah hati tadi. Ketika kita tidak merasa kita yang harus dihormati gitu, tapi mari kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Yang berikutnya adalah rasa aman. Biarlah orang-orang yang berinteraksi dengan kita merasa aman. Rahasianya nggak dibocorkan kah? Atau kita nggak menjadikan dia bahan bully? Atau kita mengejek dia? Tapi orang merasa aman dan nyaman dengan kita. Yang berikutnya adalah pengakuan. Mari kita apresiasi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Di salah satu buku yang lain, Maxwell katakan bahwa tugas seorang pemimpin adalah mencari hal positif dari orang-orang yang dia pimpin gitu ya. Walaupun ada banyak hal yang tidak baik, tapi bisa nggak dia menemukan satu atau dua hal yang baik dan itu dipuji gitu. Karena katanya orang akan maksimal kinerjanya, performance-nya apabila dalam keadaan yang sukacita. Yang berikutnya adalah dorongan. Artinya juga sebagai seorang pemimpin, mari kita mendorong juga orang-orang lain untuk naik level gitu ya. Kalau kita misalnya melihat dia kurang efisien dalam mengatur waktu, maka mari kita menegur. Makanya firman Tuhan juga katakan adalah lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena teguran itu adalah bentuk kasih juga gitu. Betapa sering kita ditegur orang tua kita. Mungkin saudara semua ingat ya, ada banyak ajaran-ajaran orang tua yang dulu ketika kita mendengar tuh kita gak enak gitu. Tapi rasa-rasanya sekarang itu sangat penting ya. Satu hal yang saya ingat ayah saya selalu ajarkan bahwa berlakulah di rumah seperti kita berada di rumah orang lain gitu. Sehingga dia katakan bahwa kemanapun nanti kamu merantau, kamu tuh bisa diterima di rumah orang gitu, tidak menjadi beban gitu, tapi orang malah senang itu. Dan itu mungkin hal yang sulit ya, bagaimana kita harus di rumah tuh kalau selesai makan harus beresin piring, harus rapi segala macam gitu ya, ringan tangan untuk membantu membereskan kalau ada yang berantakan. Nah tapi ternyata hal-hal seperti itu, tapi kalau ditanya orang tua pasti isi hati dia adalah karena dia tahu itu akan membuat kita lebih baik dan itu menjadi kita lebih besar peluang untuk berhasil. Jadi sebagai orang yang Tuhan percayakan juga kepada kita, orang-orang di sekitar kita, mari kita mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Dan ada beberapa hal yang akan orang-orang lain dapat ketika mereka merasa diayomi, diasuh gitu. Yang pertama adalah harga diri gitu, karena banyak manusia mungkin juga merasa tidak memiliki harga diri. Belum tentu dia di rumah diterima, mungkin di rumah pun orang tua mungkin ada kata-kata yang tidak enak dia dengar gitu ya. Yang waduh, saya terkejut beberapa waktu lalu saya sempat dengar ada dari mahasiswa gitu berkata kalau ibunya sudah marah, ibunya suka berkata waduh kamu tuh nggak peduli dengan orang tua gitu. Dan mungkin itu rasa marah ibu gitu ya yang tidak bisa dikontrol, tapi ternyata itu teringat sekian tahun gitu. Jadi tapi begitu Anda saudara bisa menunjukkan kasih sayang, maka orang merasa nyaman, rasa dimiliki gitu ya, rasa memiliki. Mereka akan memiliki pandangan juga dan ada harapan. Ada beberapa langkah sederhana untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa mengasuh. Di antaranya adalah
buat mereka berkomitmen satu sama lain. Jadi mari kita mendorong orang-orang untuk memiliki komitmen, percaya gitu ya, percaya dengan kemampuan orang-orang gitu ya, tidak merasa mereka lebih rendah atau merasa hasil mereka pasti lebih jelek gitu ya. Miliki akses dengan mereka, berhubunganlah dengan mereka, luangkan waktu untuk ngobrol, beri kesempatan dan berulang-ulang kali kesempatan, angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi, percaya diri mereka. Biarlah mereka tahu bahwa mereka ada potensi dan kekuatan mereka, strength mereka. Kita semua memiliki kelemahan dan kelebihan, tapi seringkali kita terlalu fokus dan orang juga terlalu fokus kepada kelemahan kita, sehingga kita menjadi tidak percaya diri, kita tidak merasa berharga dan segala macam. Tapi dengan hal-hal positif dan ada hal-hal yang memang menjadi kelebihan kita, maka itu menjadi kita semakin terdorong. Dan seseorang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, ada beberapa fakta mengenai iman dalam diri. Yang pertama adalah banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri gitu ya. Rasa minder, rasanya ada usia di mana kita semua mungkin pernah mengalami rasa minder gitu ya. Ada banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya. Ketika kita diberi kesempatan dan kita berpendapat dan orang tidak terima, orang merendahkan dan segala macam, mungkin ada orang-orang yang merasa terisolasi gitu ya. Dan seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya kita bisa tahu kan, ketika kita ngobrol dengan orang gitu, kita tahu bahwa oh iya ya, kok dia kayaknya orangnya minderan ya gitu, kalau ini kok orang percaya dirinya tinggi gitu. Jadi secara alami pun, secara naluri kita bisa merasakan itu gitu ya. Dan kita memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses gitu ya. Jadi artinya kepercayaan dia lah gitu. Dan bagaimana cara membangun kepercayaan kepada orang lain? Yang pertama adalah believe in them before they succeed gitu. Artinya mari kita percaya kepada orang itu bahwa dia punya peluang untuk berhasil gitu. Seringkali kalau kita lihat orang-orang berhasil juga ada orang-orang di balik itu yang percaya terhadap dia ya. Saya baca berita, saudara sekalian, bukan berita, buku. Katanya penulis Lord of the Ring, buku Lord of the Ring itu ya, itu kan buku yang fenomenal dan filmnya juga fenomenal kan. Dan katanya ya itu C.S. Lewis, dan penulis itu C.S. Lewis mungkin penulis buku juga ya, saudara ketahui mungkin dia penulis buku-buku kekristenan. Mereka berdua katanya profesor di Oxford gitu. Dan katanya ketika penulis Lord of the Ring itu menulis buku, dan dia seringkali katanya merasa aduh ini nggak bagus, karena itu kan memang ya maksudnya mungkin seperti imajinasi ya gitu. Dan tapi katanya C.S. Lewis setiap ketemu selalu tanya gimana perkembangannya gitu. Dan ketika penulis buku itu mengatakan waduh saya rasa itu nggak bagus, C.S. Lewis selalu mendorong dia untuk menyelesaikan itu, saudara semua, dan memuji ketika dia selesaikan sebagian bab dan baca dan bilang ini bagus. Dan memang ternyata ketika bukunya jadi, triloginya Lord of the Ring, Anda bisa lihat ya filmnya dan juga bukunya, itu luar biasa. Jadi itulah bagaimana Anda bisa mempercayai orang gitu ya. Yang berikutnya adalah emphasize their strength gitu. Jadi setiap orang punya strength, dan itulah yang kita perlu dorong, lihat dan encourage dan motivasi mereka bahwa mereka punya itu gitu. Walaupun ada mungkin introvert tapi jangan-jangan daya analisisnya bagus gitu ya. Ada yang ekstrovert tapi jangan-jangan dia pintar sekali sebagai public speaking, dan itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki gitu. Dan mari kita mendorong, mengingatkan mereka tentang kelebihan itu. Terus yang L itu adalah list their past success gitu. Artinya setiap orang pernah sukses, saudara sekalian, walaupun hal kecil, hal besar, ada keberhasilan. Kita sendiri kita ingat ada banyak hal ya. Anda keterima di kampus juga itu mungkin sesuatu keberhasilan dan segala macam gitu. Mari kita ingat keberhasilan itu. Dan I itu adalah instill confidence when they fail. Artinya tetaplah yakin meskipun mereka jatuh ya. Nah seringkali kan kita dengan mudah langsung malah melemahkan semangat orang. E itu believe, yang terakhir adalah experience some wins together. Jadi mari kita mengalami beberapa kemenangan. Artinya mari kita sama-sama gitu ya, kita terlibat juga dalam sebuah program kah, aktivitas kah. Dan yang V, visualize their future success. Artinya mari kita dorong, motivasi mereka. Wah kamu tuh bisa gitu ya. Dan kita melihat strength mereka, kamu bisa kok gitu ya. Dan yang terakhir adalah
expect a new level of living. Jadi bagaimana kita mendorong dan mengharapkan dia untuk terus naik kelas gitu ya pemikirannya. Dan untuk menjadi seorang pembawa pengaruh, salah satu yang perlu kita belajar adalah bagaimana mendengarkan orang lain. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari mendengarkan. Yang pertama adalah mendengarkan akan membuat lawan kita bicara kita menjadi respect gitu ya. Mau mendengar, punya kemampuan mendengar adalah akan membangun hubungan yang baik. Mendengarkan dapat memperluas pengetahuan kita. Mendengarkan membantu kita mengembangkan ide, gagasan-gagasan. Karena kalau kita sendiri yang bicara berarti tidak tambah pengetahuan kita, tapi begitu kita mau mendengar, maka mungkin ada di dalam hati ide-ide dan gagasan. Dan mendengarkan akan membangun persahabatan bahkan kekeluargaan. Mendengarkan ialah tindakan yang baik untuk membangun orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau kita lihat saudara semua ya, ini agak sulit ya. Tapi kalau kita lihat ada banyak dampak positif dari kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan ada yang bercanda mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya adalah Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu ya. Jadi ya itu mungkin menjadi satu bagian. Jadi seorang pemimpin atau orang yang mau membawa pengaruh, maka kemampuan mendengar adalah kemampuan yang kita butuhkan. Dan mari kita belajar dimulai dari hal-hal kecil dengan teman-teman kita. Apa hambatan dalam hal mendengarkan? Kadang kita terlalu banyak bicara. Kadang kita mungkin kehilangan fokus ketika teman kita menyampaikan sesuatu. Kadang mungkin kondisi mental yang tidak stabil membuat kita sulit mendengarkan. Mungkin kita udah stereotip duluan ketika teman kita, waduh saya mau cerita nih, tapi ternyata kita udah punya stereotip, wah ini ceritanya nanti nggak bener, itu salah kamu sih, wah, dan segala macam. Itu menghambat kita untuk bisa mendengarkan, membawa masalah pribadi. Jadi kita merasa wah ini juga masalah saya gitu. Mementingkan diri sendiri, kita merasa wah siapa yang lebih banyak berbicara lebih terhormat, wah masa dia terus yang berbicara, saya cuma mendengarkan. Dan itu menjadi salah satu penghambat saudara sekalian. Jadi bagaimana saran-saran untuk kita menjadi pendengar yang baik? Pertama adalah memberi perhatian penuh, mindful istilahnya ya saudara sekalian. Artinya mari kita memang hadir ketika teman kita bercerita dan fokus untuk memberikan komitmen untuk mendengarkan dia. Dan juga perlu kita, sebelum kita merespon, mari kita cek motivasi kita apa ketika akan merespon. Apakah itu untuk menjatuhkan dia, atau sebetulnya kembali seperti yang tadi, mari kita merespon itu sebagai bentuk kita mengasuh dan mendorong dia lebih baik. Dan temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Saudara juga mungkin ketemu ya, atau pernah punya pengalaman dengan teman-teman yang kalau Anda cerita tuh Anda merasa didengar, Anda merasa dia berikan waktu dan perhatian terhadap cerita Anda. Jadi marilah seperti itu. Masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat. Jadi sesuaikanlah, jangan ketika dia curhat kita juga berkata bahwa waduh itu masalah ringan, saya masalah lebih berat nih, dan kita cerita lebih panjang dari dia gitu ya. Yang berikutnya adalah periksa emosi kita saudara sekalian. Dan yang berikutnya adalah dengarkan secara keseluruhan. Dan ini kembali perlu komitmen dan kesungguhan hati untuk tidak langsung merespon gitu ya, atau membalas atau menjawab. Meringkas apa yang dikatakan lawan bicara, artinya kita menunjukkan bahwa kita juga mengerti dan memang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dan juga melayangkan pertanyaan apabila ada pernyataan yang tidak dimengerti. Jadi kita hadir di sana saudara. Ketika kita berinteraksi, ketika kita mendengar, kita berikan waktu kita untuk melakukan dan mendengarkan dia. Dan menjadikan pendengar sebagai prioritas dalam hidup. Ya ini luar biasa ya dari Maxwell ini. Dia katakan marilah kita jadikan pendengar itu sebagai prioritas kita. Dan orang yang mempengaruhi, ini yang kelima saudara sekalian, adalah orang-orang yang memahami orang lain gitu ya. Mengapa orang gagal memahami orang lain? Pertama adalah ketakutan gitu. Yang kedua adalah keegoisan, di mana hanya berpusat kepada diri sendiri. Ketiga adalah kegagalan untuk menghargai perbedaan. Ini juga ternyata yang mempengaruhi kegagalan memahami orang lain, karena kita merasa waduh sayalah jadi tolak ukurnya gitu ya, kamu sih caranya gitu nggak bagus gitu. Tapi ternyata itu menjadi penyebab kita gagal untuk memahami orang lain. Mengakui keseragaman. Bagaimana kita mengetahui hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain? Pertama adalah
Mari kita mengingat kembali bahwa setiap orang ingin menjadi someone gitu. Kita juga kan dalam hidup kita sebetulnya ya kita ingin jadi sesuatu gitu, apakah secara karir, secara keluarga, dan di dalam pekerjaan kita juga ingin menjadi seseorang gitu ya. Yang kedua adalah orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli. Jadi ya ini sangat pepatah lama ya saudara sekalian. Kadang kita yang penting bagi kita adalah seberapa orang itu peduli kepada kita gitu, dan itu akan memberi kesan yang luar biasa untuk kita. Setiap orang membutuhkan seseorang. Nah, artinya kita juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi orang juga seperti itu. Seseorang bisa menjadi someone ketika seseorang mengerti dan percaya kepadanya. Ya, rasa percaya itu kita makhluk sosial saudara sekalian. Jadi kalau kita dikelilingi bergaul dengan teman-teman yang memang mendorong kita juga mendorong mereka, maka tim itu akan menjadi tim yang lebih kuat gitu ya, yang lebih baik. Setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang ya, karena ketika kita berhasil menolong seseorang dari yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, maka dia juga akan menjadi penyebar itu gitu, dan itu menjadi satu kesaksian bagi dia untuk juga ketika ada orang lain yang ketemu dan mirip dengan dia. Dan mari kita memilih untuk memahami orang lain. Yang berikutnya adalah seseorang yang mempengaruhi, memperbesar orang lain. Nah ini dia memperbesar ya, mentoring gitu ya. Apa itu mentoring? Memberi motivasi untuk bertumbuh kepada orang lain tanpa memberikan sarana untuk melakukannya adalah suatu tragedi gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar motivasi tapi tanpa cara tulusnya, how to-nya, ya itu adalah suatu tragedi gitu ya. Tapi memperbesar orang lain atau membuat orang itu lebih baik adalah sebuah investasi gitu ya. Jadi mari kita berkomitmen diri kita menjadi pembesar gitu. Artinya kita orang-orang yang berada di sekitar kita, kalau suatu saat nanti Tuhan izinkan kita memimpin orang-orang yang secara struktural, maka kita membuat mereka lebih baik gitu ya, lebih besar. Tetapi juga hal yang penting, berhati-hatilah memilih orang untuk diperbesar. Ini di buku yang lain disebutkan juga saudara sekalian, katanya kalau biasanya kan ada dalam manajemen itu disebut dengan the right man in the right place. Artinya orang yang tepat di tempat yang tepat itu adalah salah satu kunci supaya sebuah organisasi berkembang dengan baik gitu ya. Tapi di buku yang lain disebutkan bahwa jangan hanya memilih orang yang tepat, tapi juga pastikan tidak ada orang yang salah berada di organisasi yang sama gitu. Karena kalau ada orang yang salah punya motivasi tidak baik, maka mereka akhirnya akan menjadi penghambat gitu ya, yang menjadi komplainer segala macam. Jadi saudara sekalian, kalau dan saya yakin ya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat dan dimana kita bisa memberi pengaruh baik kepada orang itu. Lihat potensi mereka gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan atau dalam proses membesarkan seperti apa sih cara kita. Yang pertama adalah mari melihat potensi mereka gitu. Kita tahu dia strength-nya di bagian mana. Terus juga mari kita membantu dan membuat kepada diri kita sendiri visi untuk masa depan mereka gitu ya. Inilah imajinasi kita. Wah, saya berpikir kamu tuh bisa jadi seperti ini loh gitu. Terus menggali keinginan mereka, pendengar yang baik ya saudara sekalian, karena kita untuk mengenal dia, mengatasi karakter yang kurang. Oh, kita tahu nih orangnya dia terlalu cepat patah semangat gitu ya. Ya, itu mungkin kita bisa perbaiki gitu ya. Atau kita lihat orang ini tidak terlalu detail gitu, terlalu kadang mengawang-awang gitu ya, atau terlalu imajinatif ide-idenya gitu ya. Nah mungkin kita bisa beritahu, oh langkahnya seperti ini. Fokus pada kekuatan ini. Kembali lagi saudara sekalian, mari kita mengarahkan pikiran kita untuk melihat kepada kekuatan gitu ya. Perbesar mereka dengan perlahan-lahan bertumbuh ya saudara sekalian. Makanya Paulus katakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah memberi pertumbuhan. Tapi Apolos dan juga Paulus mereka punya peran dalam pertumbuhan itu gitu ya. Artinya dalam tanaman itu. Letakkan sumber daya dalam tangan mereka ya. Beritahu mereka bahwa wah kamu nih bagus public speaking. Ini kelihatannya ada training seminar yang cocok dengan kamu. Wah kamu ini daya konseptornya bagus nih. Kamu bisa ikut pelatihan design thinking dan segala macam gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada mereka. Membukakan mereka pada pengalaman yang diperbesar, yaitu tadi kita arahkan mereka, wah kamu kayaknya kalau memegang divisi ini bagus deh gitu ya. Dan ajar mereka untuk memperbesar diri sendiri ya, buat mereka yakin dengan diri mereka ya. Dan itu melalui penerimaan dan kasih yang kita lakukan kepada mereka. Yang berikutnya adalah orang-orang yang berpengaruh itu
terhubung dengan orang-orang gitu ya, karena hubungan itu menjadi penting. Hubungan adalah hal yang sangat penting untuk mempengaruhi orang lain dalam hal positif gitu ya. Saat kita bersama orang lain, kita berjalan berdampingan dengan mereka dan membantu mereka melewati hal-hal yang sulit di jalan mereka. Namun saat kita berhubungan dengan orang lain, kita meminta mereka untuk berjalan di jalan kita untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dan ada 9 tahap untuk mulai menjalin hubungan yang kuat dengan orang lain. Yang pertama adalah jangan memanfaatkan orang lain gitu ya. Jadi mari memang memiliki hati yang tulus. Terus yang kedua adalah terapkan pola pikir perubahan gitu ya. Jadi hidup kita adalah hidup yang terus berubah ya. Mari kita melakukan itu. Mulailah dekati orang lain gitu. Jangan tutup diri, carilah dasar untuk berhubungan, apa kesamaankah, segala macam gitu ya. Sadari dan hargai kepribadian orang lain. Mari kita menyadari bahwa itu keberagaman semua, dan itu bahkan menjadi bukti betapa Tuhan sangat kreatif menciptakan begitu banyak variasi. Temukan kunci kehidupan orang lain, apa yang memang dia berharga bagi dia. Bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana dia memandang hidup gitu ya. Hubungan dengan hati, jadi artinya ya ada sisi emosionalnya di sana gitu, dan berbagi pengalaman. Dan yang terakhir adalah mari bergerak maju. Dan orang yang berpengaruh adalah orang yang empowers atau membuat orang jauh lebih baik ya, menguatkan orang lain. Kemampuan untuk menguatkan orang lain adalah kunci keberhasilan gitu ya. Saat kita menguatkan orang lain, kita dapat membuat orang lain berada pada tingkat paling tinggi dalam perkembangan kehidupannya. Menguatkan orang lain membuat kemampuan orang tersebut meningkat tanpa merugikan diri kita. Dan ada beberapa kualifikasi ya untuk menguatkan orang lain. Posisi, kita tidak dapat menguatkan orang yang tidak kita pimpin gitu ya. Jadi dengan kita diberi posisi, itu sesuatu yang sangat baik untuk kita menguatkan orang lain. Hubungan, saat kita menghargai hubungan kita dengan orang lain, kita telah membangun dasar untuk menguatkan orang lain. Penghargaan, hubungan membuat orang lain merasa nyaman dengan kita. Namun ketika ditambah dengan penghargaan, maka orang lain akan merasa dikuatkan oleh kita gitu ya. Komitmen adalah kunci keberhasilan dalam menguatkan orang lain. Hasil dari sebuah perubahan membutuhkan komitmen yang kuat. Dan bagaimana cara untuk menguatkan orang lain untuk mencapai potensi? Yang pertama adalah evaluasi, introspeksi. Yang kedua adalah jadilah teladan, saudara semua. Artinya kita pun terus mengembangkan diri kita. Berikan dorongan untuk sukses. Beri tanggung jawab padanya. Tunjukkan bahwa kita percaya diri. Berikan respon dan bebaskan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Itu mungkin doa saya adalah mari kita semua berusaha menjadi orang-orang yang membawa pengaruh baik, karena memang Tuhan juga berharap kita menjadi saksi Dia dan memenuhi target kita atau tujuan kita itu menjadi garam dan terang. Amin. Tuhan memberkati.